Halo everyone, perkenalkan, saya Wafik Milhalayali, mahasiswa semester 4 Prodi PAI di Stainu Purworejo. Izinkanlah saya sharing sedikit ilmu tentang kisah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Yuk, simak kisahnya. Siapa sih di sini yang nggak tahu Wali Songo? Sepertinya udah banyak yang tahu, karena banyak sekali orang-orang yang selalu pergi berziarah ke makam-makam para wali tersebut. Akan tetapi, tidak banyak dari mereka yang mengetahui kisah dan perjalanan dalam menyebarkan agama Islam. Bukan begitu? Kisah Wali Songo yang pertama dimulai dari Sunan Gresik, atau yang lebih dikenal dengan nama Maulana Maghribi. Beliau diduga berasal dari Maghribi, Afrika. Namun, sampai saat ini belum diketahui pasti tempat dan tahun kelahirannya. Beliau merupakan guru dari para wali yang lainnya. Pada abad ke-14, beliau ditugaskan berdakwah ke Asia Tenggara. Ia berlabuh di Leran Gresik, yang pada saat itu di sana merupakan bandar kerajaan dari Majapahit, yang sudah bisa diperkirakan di sana masyarakatnya mayoritas memeluk agama Hindu-Buddha. Beliau di sana berdagang dan menjadi seorang tabib. Sunan Gresik berdakwah melalui jalur perdagangan dan juga pondok pesantren. Tidak hanya sebagai pedagang yang handal, beliau juga mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi, yang bahkan mau mengajarkan para masyarakat kelas bawah bercocok tanam yang saat itu dipandang sebelah mata oleh ajaran Hindu. Dan pada akhirnya Sunan Gresik berhasil mengundang simpati masyarakat, bahkan termasuk dengan Raja Brawijaya, sehingga beliau diangkat sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan, dan Islam secara berangsur-angsur dapat diterima oleh masyarakat setempat. Kedua adalah Sunan Ampel, yang memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya, dan memulai dakwahnya di sana. Kanjeng Sunan dikenal dengan keunikan metode dakwahnya, di mana beliau melakukan akulturasi dan asimilasi aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik menggunakan jalan sosial, budaya, politik, ekonomi maupun konsep sufisme yang khas untuk merefleksikan keragaman tradisi muslim secara keseluruhan yang dibahas pada buku Madhab Dakwah Wasatiyah Sunan Ampel. Ketiga yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah merupakan seorang yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Beliau merupakan sosok yang cerdas dan tekun sehingga mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu di Makkah, lalu lanjut ke Madinah dan pulang kembali ke Nusantara. Lantas, beliau diminta untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam di Cirebon. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, beliau lantas lanjut dakwah ke daerah Banten. Yang keempat ada Sunan Bonang, atau dengan nama asli Raden Magdum. Sunan Bonang menyebarkan ajaran Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti yang diketahui, masyarakat Jawa sangat menggemari wayang dan juga musik gamelan. Karena itu, Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang mengandung nilai-nilai keislaman. Setiap musik yang diciptakannya diselingi 2 kalimat syahadat, sehingga kini dikenal dengan istilah sekaten. Yang kelima, ada Sunan Giri, atau dengan nama asli Raden Paku. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Karena itu, beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Blambangan. Dan beliau juga pernah pergi haji bersama Sunan Bonang. Sepulang dari haji, beliau singgah untuk memperdalam ilmu agama, dan setelah itu beliau mendirikan pesantren di daerah Giri, kemudian mengirimkan juru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara untuk menyebarkan agama Islam. Yang keenam, ada Sunan Derajat atau Raden Qasim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel.
Beliau dikenal sebagai sosok yang berjiwa sosial sangat tinggi. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Lamongan, Jawa Timur. Ceritanya, dulu beliau sedang datang ke desa Banjaranyar, Pacritan, Lamongan. Beliau mendatangi pesisir Lamongan yang bernama Desa Jalak, yang notabene di sana mayoritas masyarakat masih menganut agama Hindu-Buddha. Lalu, beliau membangun musola dan menyebarkan agama Islam di sana. Beliau juga membangun daerah baru yang tadinya merupakan daerah hutan belantara. Beliau mengubahnya menjadi daerah yang subur dan berkembang. Daerah tersebut bernama Derajat. Oleh sebab itu, beliau diberi gelar Sunan Derajat. Yang ketujuh, ada Sunan Muria atau dengan nama asli Raden Umar Said. Beliau menyebarkan ajaran Islam lewat kesenian-kesenian Jawa seperti wayang, gamelan, dan juga tembang-tembang Jawa. Beliau pandai bergaul dengan masyarakat kalangan bawah dan dikenal dengan istilah topo ngeli yang mempunyai arti menghanyutkan diri dalam masyarakat, sehingga ajaran beliau sangat mudah diterima oleh masyarakat setempat. Kedelapan, ada Sunan Kudus atau dengan nama asli Ja'far Shodiq. Perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan para wali lainnya. Beliau merupakan putra Raden Utsman Haji. Selain belajar agama kepada ayahnya, beliau juga belajar dengan Ki Ageng Ngerang dan juga Sunan Ampel. Banyak sekali ilmu yang didapatkan oleh beliau. Dalam dakwahnya, beliau menempuh jalan kebijaksanaan, sehingga dengan itu masyarakat dapat diajak memeluk agama Islam. Yang kesembilan atau yang terakhir ada Sunan Kalijaga atau dengan nama asli Raden Syahid. Beliau merupakan seorang seniman dan budayawan yang dikenal dengan banyak ciptaannya berupa aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Dalam berdakwah, beliau mempunyai cara yang unik, yaitu memadukan budaya Jawa seperti wayang sebagai jalannya. Beliau juga mengarang sebuah tembang yang berjudul Lir Ilir. Dalam kisahnya, sebelum menjadi ulama, beliau dulunya merupakan seorang perampok atau begal. Bahkan, beliau pernah merampok Sunan Bonang. Ia meminta Sunan Bonang untuk menyerahkan barang bawaannya. Namun, Sunan Bonang menolak. Dan Sunan Kalijaga pun menjelaskan alasan ia merampok, yaitu untuk membantu orang-orang miskin. Singkat cerita, Sunan Kalijaga lalu meminta maaf dan bertobat kepada Sunan Bonang. Lantaran Sunan Bonang menunjukkan kesaktiannya, yaitu merubah pohon aren menjadi emas, dan juga Sunan Bonang menasehati Sunan Kalijaga. Lalu Sunan Bonang mensyaratkan apabila Sunan Kalijaga ingin bertobat, yaitu Sunan Kalijaga harus bertapa di tepi sungai sampai Sunan Bonang kembali. Setelah 3 tahun berlalu, Sunan Bonang kembali ke sungai tersebut dan mendapati Sunan Kalijaga masih bertapa di sana. Melihat keteguhan hati Sunan Kalijaga, Sunan Bonang pun takjub dan memberinya gelar Sunan Kalijaga, mempunyai arti penjaga kali. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dapat diartikan sebagai orang yang senantiasa menjaga semua aliran atau kepercayaan yang dianut masyarakat. Sunan Kalijaga menjadi satu-satunya wali yang paham dan mendalami segala pergerakan, aliran, atau agama yang dianut oleh masyarakat. Sekianlah sejarah singkat Wali Songo dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa. Semoga bermanfaat dan dapat membantu mempermudah masyarakat untuk mengetahui sejarah Wali Songo dalam membawa agama Islam di Jawa. Have fun and see you next time.